Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Deka hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang TIK ya. Oke, sebelumnya minggu lalu sudah Miss kasih materinya, sudah Miss kirimkan ke grup. Nah, sekarang Miss akan bahas tentang apa yang Miss bagikan kemarin ya. Oke, hari ini kita akan belajar KD 3.3 dan juga ada 3.4. Dalam bab ini kita belajar 2 KD ya. Nah, yang pertama Miss akan berikan yaitu adalah KD 3.3 mengidentifikasi konfigurasi perangkat komputer. Oke, kita belajar yang pertama dulu KD 3.3 ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah Miss akan menjelaskan perangkat komputer. Seperti yang anak-anak lihat, Miss Deka sudah berada di ruangan komputer. Seharusnya kalau misalnya kita masuk, kalian bisa di sini ya. Tapi nggak apa-apa karena sedang pandemi, jadi Miss akan jelaskan secara virtual ya. Miss yakin kalian di rumah juga punya perangkat seperti ini ya, salah satunya nanti. Oke, jadi disimak ya. Nah, perangkat komputer. Komputer sendiri itu adalah alat pengolah data ya. Jadi komputer-komputer ini adalah alat pengolah data ya. Komputer biasanya itu terdiri atas dua, yaitu ada perangkat keras atau hardware dan ada juga perangkat lunak atau software ya. Nah, di belakang Miss Deka ini sudah ada, kalau kalian lihat ini sudah ada seperangkat komputer ya. Jadi Miss akan sebutkan dulu. Yang pertama di sini yang menyala ya. Jadi silakan dilihat ini yang menyala ini atau inilah boleh ya. Ini adalah seperangkat komputer meja ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Kalau kalian lihat di buku yang Miss kirim kan, di situ sudah ada juga keterangannya, tapi Miss jelaskan satu-satu ya. Di sini ada seperangkat lengkap, tuh ada lengkap juga. Ini namanya layar monitor ya. Jadi ini namanya layar monitor. Di sini banyak orang bilang CPU. Ini CPU komputer atau otak komputernya itu ada di sini ya. Jadi sebenarnya ini hanya perantara aja, ini layar yang sebenarnya komputer tuh di sini ya. Jadi jangan salah ya nak ya. Oke, kemudian di sini ada ini mouse ya untuk menggerakkan, ini untuk menunjuk gitu ya. Kita mau klik yang mana. Oke, kemudian ada juga ini namanya keyboard ya. Ini untuk mengetik, misalnya kalian mau ngetik apa, mau nyari apa, biasanya pakai ini ya. Oke. Kemudian sudah. Nah, tadi yang disebutkan itu tadi adalah perangkat keras ya. Jadi ini yang biasa kita lihat ya. Karena kita belum lihat dalamnya, nanti kita bahas dalamnya ya. Kita lihat luarnya dulu. Nah, ini adalah tadi seperangkat komputer meja ya. Oke. Dan sampai sini anak-anak Miss Deka paham ya? Pasti semua sudah tahu lah ya. Karena kan sekarang teknologi itu sudah canggih sekali. Jadi pasti kalian sudah banyak tahu gitu ya, daripada banyak tahu tentang perangkat komputer ini. Oke. Sekarang yang kedua itu tadi komputer meja. Selain komputer meja juga terdapat berbagai jenis komputer ya yang sejenis dengan komputer ya. Antara lain disebutkan ini ada laptop. Nah, di sini Miss Deka sudah ada laptop. Nah, kemarin waktu pelajaran TIK juga Miss Deka sudah minta tolong ya sama kalian untuk misalnya ada yang punya laptop enggak? Miss lihat banyak yang sudah punya laptop ya. Ini laptop ini yang bisa dilipat. Nah, jadi komputer jinjing. Artinya komputer ini kita bisa bawa kemana-mana, masukkan ke dalam tas yang cukup besar ya. Nah, ini termasuk jenis komputer ya. Kemudian ini namanya smartphone ya. Kalau kalian pasti punya semua ya. Ini telepon pintar ya, namanya smartphone. Ini smartphone. Oke, kemudian biasanya itu ada tablet komputer itu kayak segini ya, nak ya. Tapi nggak ada papan ketiknya, ya. Jadi dia seperti kalau tablet komputer itu, ini kan laptop ya. Laptop tuh ada keyboardnya di sini. Nah, kalau tablet komputer biasanya hanya layar begini aja, terus bisa gerak-gerak. Nah, itu namanya tablet komputer ya. Tapi Miss Deka lagi nggak ada tabletnya. Jadi nanti bisa Miss kasih gambar di sini, namanya tablet komputer ya. Itu biasa langsung digerakin, kita bisa kerja di mana aja ya. Bisa kita bawa-bawa kemana aja.
Oke, kemudian ada enggak, itu tadi hanya 3 ya. Jadi smartphone, laptop, dan satu lagi tadi tablet komputer. Nah, itu yang sejenis dengan komputer. Pada dasarnya semua komputer itu hampir sama, ya nak ya. Itu biasa terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak ya, hardware and software. Oke? Nah, sekarang Miss akan jelaskan tentang perangkat keras atau hardware ya. Tadi kan sudah bagian-bagian itu, bagian komputer itu juga termasuk hardware tadi ya. Jadi Miss jelaskan perangkat keras tadi itu adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Nih, seperti ini kita bisa lihat dengan mata, namanya hardware ya. Nah, perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer ya. Perhatikan beberapa perangkat keras yang mungkin pernah kamu lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, oke? Nah, tadi kan ada Miss bilang ini ada monitor ya, namanya monitor atau layar. Kemudian biasanya di CPU sini nak, di dalam sini biasanya di bagian sini tuh dia ada namanya kayak penggerak cakram otomatis misalnya, atau enggak kita memasukkan CD, tahu CD kan, kayak lempengan yang berisi kayak misalnya mau nonton film nih yang ada di CD. Nah, biasanya tuh kita taruh di situ gitu ya. Ini di sini biasanya ada, ini kebetulan lagi susah dibuka. Oke, nanti Miss kasih gambarnya aja ya. Seperti ini penggerak cakram otomatis. Oke, kemudian ada tetikus atau mouse seperti ini ya. Agak susah ya dilihat ya. Oh, ini dia. Ini nih. Oke, namanya mouse tetikus ya. Jadi ini untuk menggerakkan ya. Jadi kalau misalnya kita mau nunjuk-nunjuk gitu kan, nah nanti dia akan pakai ini, pakai mouse ini. Oke, bisa dilihat. Oke, setelah itu ada keyboard atau papan ketik. Oke, Miss tarik ya. Seperti ini keyboard. Keyboard ini papan ketik, ada angka, huruf, simbol-simbol, kemudian ada kayak sejenis kontrol gitu kan. Ini lengkap banget di sini ya. Ini namanya keyboard, papan ketik ya. Oke, kemudian setelah itu juga ada speaker atau pengeras suara. Ini namanya speaker. Ini speaker yang kecil ya, tapi ada juga sih biasa yang pakai yang besar gitu ya. Kalau di sekolah kita tuh biasa bagian kanan sama bagian kiri gedung itu ada pengeras atau speaker ya. Ini biasa untuk manggilin kalian sudah dijemput, seperti itu ya. Nih, ini untuk yang kecil ya. Biasanya kalau kita pakai komputer atau laptop, ini kita pakai sebagai sarana kita untuk lebih mendengarkan audio, video atau yang bersuara itu lebih jelas. Oke? Nih ya, nih. Di sini ada kontrolnya juga, ada volume gitu. Oke, ini namanya speaker ya atau pengeras suara. Oke, setiap komputer biasanya itu memiliki perangkat keras yang utama. Nah, yang utama itu apa? Untuk biar kita lebih paham, yang utama tuh ya kayak otaknya gitu ya. Itu kita bagian-bagian pentingnya kita akan bahas. Yang pertama ada CPU. CPU ini bagiannya di sini ya nak ya. Biasanya di otak komputer, tapi kalau misalnya di laptop, CPU-nya itu biasanya ada di bagian bawah, itu ada di mesinnya, di mesin bagian bawah. Oke. Nah, CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU adalah otak dari komputer itu. Ya, bentuknya seperti apa? Nanti karena bisa mereka nggak bisa bongkar, jadi nanti bisa kasih gambar ya. Jadi CPU itu bentuknya nanti seperti lempengan kecil seperti itu ya. Nah, CPU itu berpikir untuk melaksanakan perintah. Jadi udah seperti otak manusia ya. Nah, ya kalau disuruh diklik nanti dia akan melakukan tugasnya gitu ya, yang masuk yang kita suruh gitu ya. CPU itu juga menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Jadi dia juga yang menangani gitu ya. Oke, bentuknya kayak kecil, lempengan kecil aja, tapi itulah otak dari si komputer ini. Makanya komputer itu bisa canggih sekali. Oke. Nah, yang kedua ada memori komputer ya. Memori komputer nih ya sama kayak kita pakai handphone tuh ada memorinya. Nah, di komputer juga ada memorinya. Gunanya untuk apa memori ini? Gunanya untuk menyimpan data ya.
Jadi menyimpan data sementara pada komputer. Jadi semua data yang misalnya kita ngetik, kita simpan, itu tersimpan di memori komputer tersebut. Oke. Nah, memori penyimpan data dan program. Nah, namanya ini kan ada program-programnya ya, Nak ya. Misalnya Microsoft Word gitu kan, itu ada programnya. Nah, itu kan pakai memori. Nah, memori inilah yang menyimpan data atau aplikasi atau software atau ini nih, apa sih namanya, program-program yang akan kita jalankan ya. Nah, biasanya memori disebut juga penyimpan data primer ya, yang pokok penyimpan data utama. Oke. Nah, biasanya bentuknya itu gimana ya, agak mirip-mirip. Ini mereka ada perangkat mungkin kayak chip-chip kayak gini sih ya. Mana nih chip-chip seperti ini nih, nah mungkin kayaknya mirip-mirip sama memori ya. Oke, kita ke bagian selanjutnya, yaitu penyimpanan data sekunder. Nah, oke. Penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program itu secara permanen ya. Contohnya penyimpanan data sekunder di komputer adalah dengan cakram, mana tadi ya? Ini dia. Nih, biasanya dengan penyimpanan cakram keras ya. Ini namanya hard disk drive. Nih, ini namanya hard disk drive. Bentuknya seperti ini. Ini biasanya di sini tuh ada keterangannya. Ini isinya berapa, memorinya berapa giga gitu-gitulah. Ya, jadi biasanya disebut hard disk drive atau HDD ya. HDD ini menyimpan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer. Nih, di sini tuh biasanya, oke. Nah, ini dia. Biasanya di sini tuh ada keterangannya, ini berapa, memorinya berapa giga gitu, untuk buat berapa, RAM-nya berapa gitu-gitu. Nah, ini sini tulis 160 giga dia ya. Kebalik tadi Miss Deka berarti. Nah, di sini nanti ada keterangannya. Nih, bentuknya seperti ini. Ini ada biasanya di dalam CPU ya, di dalamnya. Jadi di mesinnya itu ada seperti ini. Nih. Nah, ini namanya hard disk drive. Tapi sekarang tuh ada yang sekecil, ada yang seukuran ini, portable gitu loh, nah bisa dibawa kemana-mana gitu, yang ada kabelnya gitu, namanya hard disk. Bentuknya kayak gini, mirip, cuman tuh dia ada kabelnya lagi untuk nyolokin kita ke komputer, ada kabel USB-nya gitu. Nah, oke, ini tadi hard disk drive ya, biasanya ada di komputer ya. Kemudian ada juga perangkat input dan output. Nah, kena input dan output. Ada perangkat input ini berfungsi untuk memasukkan data ya, atau perintah ke komputer, misalnya mouse dan keyboard. Ini kan ada kabel. Nah, ini Nah, ini masuk ke perangkat input karena harus dicolok dulu baru dia mau bergerak ya. Nih, contohnya. Tuh. Bisa lihat di sini tuh. Kalau ini nggak dicolok ya nggak berfungsi, kamu ketik-ketik juga nggak akan mau dia ya. Oke. Kemudian ada juga perangkat output yang berfungsi untuk melihat atau mendengar hasil kerja komputer, misalnya monitor nih, atau misalnya printer. Nah, ada printer di ruang guru, cuma Miss Deka nggak mungkin bawanya berat. Oh, ini di sini ada printer. Oke, Miss gerakkan ke samping ya, sorry. Nah, ini komputer. Jadi misalnya kita mau lihat hasil kerja yang kita ketik, nah kita langsung aja keluar dari situ, nanti kertasnya keluar begitu ya. Kalau kita mau lihat hasil ketikan kita lihat outputnya dari monitor. Oke, Miss geser lagi. Nah, oke. Kemudian ada juga namanya perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain, atau lain dengan perangkat jaringan. Kita juga bisa mengirim data gitu ke komputer lain dan terhubung dengan internet ya. Jadi terhubung dengan internet. Contohnya misalnya modem atau nih wifi. Ini namanya modem. Nah, tapi nanti Miss kasih yang di ruang guru itu dia ada antenanya, itu juga bisa. Tapi yang biasa kita gunain di ruang guru ini, sorry ya agak kotor. Ini modem, ini wifi kayak gini, ini bisa
kita memancarkan juga, tapi ada juga yang bentuknya lebih slim lagi, itu ada. Cuma Miss Deka nggak punya contohnya, tapi kira-kira kayak gini. Oke, ada juga yang ada antenanya seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh dari perangkat keras. Jadi perangkat keras itu perangkat yang bisa kita lihat ya. Jadi kita apa yang kita bahas tadi itu adalah dari perangkat keras. Oke, untuk perangkat lunak kita akan bahas minggu depan. Misalkan jelaskan perangkat lunak itu apa aja melalui komputer di ruangan komputer ini. Oke, semoga penjelasan Miss Deka dapat dipahami, menambah ilmu dan wawasan kalian semuanya. Oke, selamat pagi dan see you, bye-bye.